ada yang minta ditemenin tidur. Duitnya gede. Hutangmu banyak, gajimu banyak dipotong. Nggak berkah hidup lu, bangsat. Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya, kembali lagi ke konten alur cerita film. Pada video kali ini gua mau bahas film Indo lagi nih, yang berjudul Cross the Line 2022. Menceritakan gadis muda yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu, yang memberanikan diri ikut bekerja di sebuah pelabuhan. Dari pekerjaan tersebut ia berharap bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, dan juga bisa bekerja di Singapura. Namun semua itu tak semudah yang dia pikirkan untuk mendapatkan uang yang banyak. Dia harus bekerja lebih, bahkan harus menjual tubuhnya, yang membuat dia terperangkap di sana. Lantas bagaimana nasib nantinya? Penasaran kan? Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan ini dia, Cross the Line. Perhatian, mulai hari ini kalian akan bekerja di pelabuhan ini. Mengerti? Ya, film dibuka dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Maya yang diterima oleh sebuah agensi untuk bekerja di pelabuhan. Maya tidak sendirian, dia ditemani pacarnya bernama Haris. Bermodalkan ijazah SMA, mereka berdua diterima bekerja di pelabuhan itu. Namun Maya harus menyogok agen itu sebesar 15 juta dan akan dipotong dari gajinya setelah dia bekerja nanti. Memang nggak bisa dipungkiri, susahnya nyari kerja di negara kita. Bahkan rela membayar mahal, yang penting bisa kerja dulu. Lanjut ke cerita. Di sana Haris dipekerjakan sebagai ABK atau anak buah kapal. Sementara Maya bekerja sebagai pelayan restoran dan juga cleaning service. Mereka berdua bekerja keras setiap hari. Namun, rupanya mereka digaji sangat kecil, belum lagi hutang yang harus mereka potong dari gajinya. Nah, setelah beberapa bulan bekerja di sana, Maya melihat langsung sisi gelap bekerja di dalam kapal. Maya saat sedang bersih-bersih, tak sengaja melihat ada tamu yang sedang bercocok tanam dengan wanita penghibur. Namun di situ Maya diam saja dan pura-pura nggak melihat. Tak lama kemudian, wanita penghibur itu mengajak Maya ngobrol. Ya, sebut saja wanita itu Mawar. Dia memberi saran ke Maya, kalau Maya kerja hanya sebagai pelayan, mana akan bisa kaya-kaya. Melihat Maya, si Mawar jadi teringat pengalaman dirinya dulu, yang katanya dia sempat tergiur sama pekerjaan yang gajinya gede, namun faktanya gajinya kecil. Mbak Mawar juga dulu punya hutang. Sekian lama dirinya cuma jadi babu kapal yang gajinya kecil. Dia hanya bisa gali lobang tutup lobang. Ya ujungnya Mawar sekarang jadi jual lobang. Hidup gua gali lobang, tutup lobang. Ujung-ujungnya juga gua jualan lobang. Si Mawar ini memberi saran kalau Maya pengen punya uang yang banyak, maka jualah bodimu. Tapi di sini Maya tidak begitu menggubris perkataan si Mawar dan melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Haris sekarang ditempatkan di bagian pengecekan truk angkutan. Sebelum mobil itu masuk ke kapal, di situ ada yang aneh. Saat Haris memeriksa truk yang berwarna merah, si supir itu malah memberikan kode yang dia tidak mengerti sama sekali. Haris pun bingung dan mencoba mengecek apa isi dalam truk merah tersebut. Jam tangan Mas Sony. Maksudnya? Namun sebelum sempat mengecek, rekannya melarang Haris untuk memeriksa truk merah itu. Kemudian rekannya mengambil alih dan memperbolehkan truk merah itu lewat tanpa ada pemeriksaan. Di situ Haris yang masih anak baru cuman bisa diam aja. Setelah dari situ Haris pun kembali ke kamarnya. Ya, Haris dan Maya tinggal bersama di sebuah kamar yang ada di kapal. Disitulah Maya mulai ngeluh dan mulai menagih janji si Haris ini. Dia bertanya ke Haris kapan mereka bisa pergi ke Singapura. Seperti janji yang pernah dia bilang dulu. Dia merasa cuma diperbudak aja di sini, malah hidupnya makin susah. Tapi di sini Haris mencoba menenangkan Maya dan menyuruh Maya untuk tetap bersabar. Haris masih yakin bisa meraih mimpi mereka untuk bekerja di luar negeri. Ya, birthday ya. Kerjaan Pak Sony ini.
Ya, keesokan harinya Maya kembali bekerja seperti biasa menjadi pelayan restoran. Sementara Haris juga fokus bekerja menjadi ABK. Hingga sampailah di suatu malam terlihat teman-teman Maya yang lain menemani para tamu yang sedang minum-minum. Namun Maya tidak mau seperti mereka. Dia menolak lelaki hidung belang yang ingin mendekatinya. Keesokan paginya seperti biasa, Haris bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun sebelum kerja, Haris sempat melihat Maya dan kepikiran untuk mencoba pemanasan dulu sekali mah sebelum berangkat kerja. Mbak, ibu masuk rumah sakit. Ya, singkat cerita, Maya mendapatkan kabar buruk. Dia mendapat kabar kalau ibunya sekarang masuk rumah sakit dan butuh biaya untuk pengobatan. Setelah mendengar kabar itu, besoknya Maya dan Haris pergi ke kantor untuk mengambil gaji mereka. Namun ternyata gaji yang diterima sangat kecil, belum lagi dipotong tunggakan. Lantas Maya pun kesal dan marah-marah di situ, apalagi dia butuh uang kali ini untuk pengobatan ibunya. Tapi apa boleh buat, itu udah aturan perusahaan. Karena kasihan, Haris pun memberikan sebagian gajinya ke Maya untuk membantu pengobatan ibunya. Tapi di sini Maya malah lebih kesal kepada Haris karena Haris juga ternyata butuh uang untuk sekolahin adiknya. Mereka pun lanjut bekerja. Di sana Maya yang sedang bersih-bersih seperti biasa, di situ tak sengaja dia melihat rekannya masuk ke kamar tamu untuk memberikan pelayanan plus-plus. Wah, Maya pun mulai kepikiran, apa dia harus seperti itu juga untuk mendapatkan uang yang banyak, biar dia bisa membiayai pengobatan ibunya. Di sisi lain, Haris dipanggil rekannya. Dia diperingatkan untuk jangan memeriksa truk berwarna merah, sedangkan truk yang lain boleh diperiksa oleh Haris. Ia nurut aja, meski dia sadar pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara Maya dan temannya memberikan tarian untuk tamu yang sedang ulang tahun. Setelah dari situ, Maya mengobrol dengan temannya yang bernama Ria. Maya cerita sana-sini, lantas mendengar hal itu Ria menawarkan, "Kenapa lu gak jual bodinya aja, May? Karena cuannya banyak, makan enak lagi." Lantas Maya pun mulai terpengaruh, tambah lagi dia memang lagi butuh duit ya kan. Udah tuh Maya pun setuju dan dia ikut menemani tamu-tamu itu minum sampai mabok. Wah, namun tak disangka Haris kebetulan lewat ke situ. Dia pun emosi melihat Maya yang lagi minum diraba-raba oleh pria hidung belang dan langsung kasih hadiah pukulan kepada pria tersebut. Di sana Maya benar-benar kesel tuh sama si Haris karena tingkahnya tadi. Dia harusnya tahu kalau dunia kerjanya memang seperti itu. Maya langsung memutuskan pindah dari kamarnya malam itu juga. Dan sekarang nebeng di rumah temannya yaitu Ria. Ya, keesokannya Maya dipanggil lagi oleh Mbak Mawar. Yang kali ini Maya dapat tawaran lagi untuk jual body, biar dia bisa cepat dapat uang. Tapi di situ lagi-lagi Maya masih menolak tawaran dari si Mawar ini. Di sisi lain, Haris mulai mempelajari cara licik temannya yang selalu mendapatkan suap. Dia yakin temannya itu dapat uang dari seorang mafia. Ini orangnya, agar membiarkan truk merah itu lewat tanpa diperiksa. Di situ Haris melihat temannya ini meminta tambahan uang dari bosnya. Haris di situ menyadari temannya ini sangat serakah sampai minta uang tambahan. Padahal dia udah dapat gede tuh dari kerjaannya, tapi sekarang dia malah minta duit lagi. Lalu Haris secara diam-diam membajak HP temannya itu. Kemudian dia mengadukan perbuatannya tadi ke bosnya yang bernama Sony. Haris melakukan itu karena ingin menggantikan posisinya jadi kepala pemeriksa angkutan. Haris terpaksa melakukan itu untuk mendapatkan uang lebih besar lagi demi membantu Maya. Di sisi lain, Maya pengen segera pulang, tapi uang dari mana? Karena pikirannya sudah blank, akhirnya dia nekat menjual bodinya agar dia bisa mendapatkan uang lebih dan membayar hutang-hutangnya, serta membiayai pengobatan ibunya. Ya, dia pun harus terjerumus dalam dunia seperti ini. Maya pun dipertemukan dengan Sony yang merupakan mafia dan mucikari di pelabuhan ini. Nah, rupanya si Sony inilah yang memasarkan Maya ke klien-kliennya, guys.
Sementara Haris sekarang ditunjuk jadi orang kepercayaan Sony untuk mengamankan angkutan dan membiarkan truk merah miliknya tetap lewat. Haris pun akan dibayar 20 juta setiap pengiriman dan akan ditambah lagi uangnya kalau kerjaannya beres. Singkat cerita, keesokan harinya truk merah itu pun lewat. Haris pun penasaran dan mencoba melihat apa isi dalam truk merah ini. Dan dia begitu terkejut yang ternyata isi truk itu adalah gadis-gadis muda yang akan dikirim ke Singapura secara ilegal. Oh, ternyata Sony juga bergelut di bidang human trafficking. Lah, betul-betul mafia kelas kakap ini. Ya, karena si Haris butuh uang, dia pun membiarkan truk merah itu untuk lewat begitu saja. Lalu Haris diam-diam datang ke kafe tempat Maya bekerja, dan begitu terpukul hatinya Haris, dia melihat sendiri Maya dibungkus oleh seorang pria. Cowok mana yang gak sakit melihat pacarnya sendiri diicip-icip oleh orang lain. Haris pun galau, tapi dia tak bisa melakukan apapun. Setelah itu, Maya malah diperlakukan kasar oleh pria tadi. Maya begitu tersiksa, tapi inilah pilihan yang dia jalani. Haris yang tetap sabar mengumpulkan uangnya untuk menolong Maya. Sementara Maya setiap malam melayani pria-pria hidung belang. Ya, suatu hari Haris lagi kangen sama Maya. Dia pun datang ke kafe tempat Maya bekerja, namun sebagai tamu. Haris yang sedang ulang tahun hari ini memesan tarian ulang tahun di kafe itu, yang langsung dilakukan oleh Maya dan rekan-rekannya. Haris benar-benar tak bisa berkata apa-apa melihat Maya yang ada di depannya seperti itu. Terasa sangat canggung dan kasihan. Tapi itulah caranya untuk bisa bertemu dengan Maya. Setelah dari situ, Haris pun minum-minum, tapi di sini dia malah ditemani pelayan lain, bukan Maya, karena Maya nggak mau nemenin Haris. Si cewek yang di samping Haris terus saja menggoda, tapi Haris nggak ngeladenin. Tak lama kemudian, di situ Maya yang sedang bad mood diganggu oleh tamu lain. Haris yang kesal melihat itu langsung menyiram pria itu dong, dan pergi meninggalkan Maya. Gak lama dari situ Haris melihat Maya sedang berdiri sendirian. Lalu Haris bertanya ke Maya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia menangis. Tak disangka, ibunya Maya telah meninggal. Haris pun di situ langsung memeluk Maya yang tak kuasa menahan tangisnya. Ya, keesokan paginya Haris memberikan semua uang tabungannya ke Maya untuk menebus utang-utangnya. Maya kaget dari mana Haris bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Tapi Haris tidak mau berkata jujur, nggak mau ngasih tahu uang itu dari mana. Yang penting sekarang Maya bisa bebas dan kembali pulang tanpa terikat hutang apapun. Ya, udah tuh karena Haris udah sebaik ini padanya, Maya pun akhirnya memberikan servisan terakhirnya pada waktu itu juga. Nah, pada siang harinya Maya pun lanjut pergi ke kantor dan membayar semua hutang-hutangnya. Tak lama kemudian, Mbak Mawar datang lagi menghampiri Maya. Di situ Mawar tahu sekarang Maya udah bebas dari hutang. Jadi Mbak Mawar menawarkan jika Maya masih mau kerja di Singapura, dia siap untuk membantunya. Daripada pulang kampung? Katanya Maya cukup menemui Sony dan dialah yang akan membantu pergi ke Singapura, seperti yang dia mimpikan selama ini. Ya, Maya pun tertarik dengan tawaran itu, apalagi dia tahu kalaupun dia pulang, ibunya udah gak ada. Sedangkan Haris menemui Sony dan ngomong kalau dia ingin berhenti dari bisnis kotor ini. Tapi si Sony mencoba menawarkan uang yang jauh lebih banyak agar Haris tidak pergi. Namun Haris tetap dengan pendiriannya, tetap memilih pergi dari sana. Tak lama Maya dan si Mawar datang menemui Sony. Di situ Maya ngomong kalau dia benar-benar ingin ke Singapura, namun itu gak gratis. Ya, Maya terpaksa harus melayani Sony terlebih dahulu.
Beberapa hari pun berlalu, Haris kepikiran terus dengan Maya. Kemudian dia pun datang ke kafe tempat Maya bekerja, tapi ternyata Maya udah lama berhenti dari situ. Ya udah tuh, si Haris melanjutkan pekerjaan terakhirnya. Dia melihat truk merah datang yang ingin lewat. Seperti biasa, Haris mengecek isi dalam truk itu dulu. Dan alangkah kagetnya, dia melihat Maya ada di dalam truk merah tersebut. Di sini Haris benar-benar bingung antara mau membiarkan truk itu lewat atau menahannya, apalagi Maya ada di dalam. Nah, Haris pun memilih mengejar kembali truk itu dan langsung menemui Maya di dalam truk merah. Di situ Haris meyakinkan Maya kalau itu jalan yang salah. Dia tahu nasibnya kayak gimana kalau Maya pergi ke Singapura. Dan akhirnya Maya percaya. Lalu mereka pun kabur. Namun sialnya mereka malah ketahuan, lalu dikejar-kejar oleh Sony dan anak buahnya. Mereka berdua kemudian bersembunyi. Maya sangat kaget saat tahu kerjaan Haris membantu bisnis seorang mafia. Haris mengakui kalau semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk Maya. Tak lama kemudian mereka malah ketahuan dan dikejar-kejar lagi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Haris pun harus tertangkap oleh Sony, lalu dihajar habis-habisan. Di situ Maya tak bisa berbuat apa-apa, sangat ketakutan melihat kondisi Haris sudah babak belur. Nah, secara diam-diam Maya mengambil pisau dari saku celananya Haris. Ternyata Haris sudah mempersiapkan pisau itu sebelumnya. Sony pun tidak menyadari hal itu, lalu inilah yang terjadi. Ya, Sony yang tidak curiga sama sekali langsung ditusuk oleh Maya. Haris yang merasa belum puas untuk menyiksa Sony, kemudian menusuk Sony berkali-kali hingga tewas. Tak pikir panjang, mereka berdua pun langsung kabur. Dan film pun selesai. Setelah menonton film ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, seperti semangat bekerja, gak ngeluh, dan cari pekerjaan sesuai dengan skill kalian. Jangan terburu-buru kegiur sama gaji yang gede, takutnya ya kan penipuan. Soalnya masih banyak guys, dan yang penting selalu sharing ke teman-teman kalian. Jadi itulah alur cerita film Cross the Line. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye.